Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan intinya saya berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Oke, di hadapan saya ini ada headnya Supra dan topsetnya atau perpak-perpaknya. Jadi di sini saya akan kasih tahu pada teman-teman semua. Jadi untuk motor ini speknya standar ya teman-teman. Di balik spek standar ini saya akan memperbanyak kompresinya atau memadatkan kompresinya lebih besar lagi. Tujuannya apa? Yang pertama supaya tarikannya enteng, lebih bertenaga lagi daripada spek standarnya sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya sangat gampang sekali ya teman-teman. Untuk membuat kompresinya itu lebih padat atau lebih banyak lagi, yang pertama usahakan buat perpak bloknya satu lagi dengan kertas yang lebih tipis dari perpak blok standarnya, karena Supra ini perpak blok standarnya itu sangat tebal sekali ya teman-teman. Jadi untuk kompresinya sangat dikit sekali karena perpaknya terlalu tebal. Dan juga untuk perpak dieselnya ada 3 lapis ya teman-teman. Jadi kalau perpak dieselnya sudah 3 lapis dengan ukuran standarnya ini, maka kompresinya pun akan lebih sedikit dari yang saya mau lakukan ini. Jadi di hadapan saya ini bloknya dalam keadaan terpasang tanpa menggunakan perpak bloknya yang bagian bawah. Kalau dalam keadaan tidak terpasang perpak bloknya itu, posisi piston TMA atas itu sangat full sekali pada bagian kepala atas bloknya ini. Jadi kalau full seperti ini, maka kompresinya pun akan berlebih tambah dan lebih padat lagi. Itu kalau seandainya tidak memakai perpak bloknya. Tapi di sini saya akan mengganti perpak bagian blok bawahnya ini dengan kertas yang berukuran 0,5 mili. Karena kalau kertas blok yang standarnya itu lapisnya sangat tebal sekali, dia dilampisi dengan seng juga, maka ukuran ketebalannya pun berukuran sebanding dengan 2 milian. Oke, di sini saya akan melihat kompresinya terlebih dahulu dengan menggunakan perpak blok yang ukuran standarnya. Di situ kita akan lihat apakah kompresinya lebih banyak lagi atau lebih sedikit. Jadi yang sebelumnya tadi itu saya tidak memasang perpak blok standarnya itu, karena saya mau melihat bagian pada kompresinya apakah lebih banyak lagi. Ternyata perpak bloknya kalau tidak dipasang itu lebih full lagi pada kompresinya. Jadi yang sekarang saya akan coba memakai perpak blok yang standarnya, apakah bisa diprediksi untuk pemakaian pada perpak bloknya dengan menggunakan yang standar atau dibuatkan lagi perpaknya yang lebih tipis sedikit dari yang standarnya. Oke, untuk perpak blok standarnya sudah terpasang dan bloknya juga sudah terpasang. Kita akan lihat sama-sama bagaimanakah bentuk kompresi yang akan dihasilkan nantinya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk posisi TMA nya itu sangat banyak kosong celah volumenya atau celah ruang bakarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman masih mau memakai perpak blok standarnya, maka kompresi yang dihasilkan akan cenderung lebih sedikit. Karena perpak blok yang standarnya ini dia sangat tebal sekali, maka celah ruang bakar atau volumenya itu sangat banyak sekali ruangan yang kosongnya.
Di sini saya bertujuan untuk membuat celah ruang volume atau ruang bakarnya itu lebih sedikit, maka hasil kompresi akan lebih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri ruangan bakarnya itu tampak lebih kosong. Ini dikarenakan masih menggunakan perpak blok standarnya. Jadi saya tidak memakai perpak blok yang ukuran standarnya ini karena saya sudah membuatkan perpak blok yang ukurannya lebih tipis dari yang standarnya. Seperti inilah hasil dari buatan perpak blok standarnya. Yang saya gunakan kertas dari hasil spare part NPP karena kertasnya lebih tipis, bisa digunakan untuk perpak blok. Maka alhasil ruang volume atau ruang bakarnya akan lebih sedikit, maka kompresi yang dihasilkan akan lebih banyak lagi. Oke, saya akan mencoba memasang perpak blok yang saya buat ini. Bagaimanakah hasil dari TMA nya atau hasil kompresinya? Di situ bisa diprediksi sendiri apakah perpak blok yang saya buat ini bisa digunakan atau bagaimana. Setelah saya pasang perpak blok yang saya buat tadi, itu kira-kira ketebalannya setengah mili, maka alhasil kompresi lebih besar lagi yang akan dihasilkannya. Itu kalau menggunakan perpak blok buatan sendiri. Jadi di sini saya akan memakai perpak blok yang saya buat sini biar lebih besar lagi kompresinya, dan celah ruang bakar pun lebih sedikit. Nah, jadi seperti itu untuk pada bagian perpak blok bawahnya. Untuk motor Supra, ya bagaimana kalau untuk motor bebek lain, itu teman-teman bisa prediksi sendiri bagaimanakah yang harus dibuat perpak bloknya, yang harus dipakai bagaimanakah, teman-teman bisa tahu sendiri. Oke, di sini saya akan lanjut pada bagian perpak head atasnya. Karena Supra ini 3 lapis, saya akan membukanya satu. Yang harus dipakai yang luar dan dalam, yang perpak luarnya itu saya akan buang. Jadi yang harus dipakai itu perpak bagian dalamnya, karena ini 3 lapis, luar kita buang, jadi yang dalam kita ambil. Karena perpak bagian headnya ini terlalu banyak komponen, yaitu karet-karetnya, maka karet-karetnya tidak kita pakai atau hanya memakai perpak headnya yang satu ini saja, tidak memakai tambahan seperti karet-karetnya tadi. Karena kalau perpak yang standar itu memakai karet-karetnya, sini karet-karetnya tidak kita pakai. Oke teman-teman, lanjut untuk memasang pada bagian headnya. Jangan lupa sebelum kita pasang perpak bagian yang satu ini, kita harus kasih lem biar antisipasi tidak ada kebocoran pada kompresinya nanti. Di sini saya menggunakan lem Sherlock atau lem head diesel mobil karena lemnya lebih tahan panas.
untuk perakitan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya memakai perpaknya satu bagian tengah saja untuk perpak dieselnya. Untuk bagian sini saya buatkan perpaknya yang saya lihatkan tadi sama teman-teman. Nah, jadi di sini saya harapkan rantai ketengnya ya teman-teman, usahakan rantai keteng tersebut masih jarak setelnya itu masih jauh ya teman-teman. Jadi jarak setelnya itu ada dalam bak magnetnya ini. Di situ teman-teman bisa lihat, usahakan jarak setel rantai ketengnya itu jauh ya teman-teman. Maka kalau jauh dia pas tidak kendor pada posisi pemasangan rantai ketengnya ini. Jadi kalau seandainya rantai ketengnya jaraknya tidak tahu, jarak setelnya tidak jauh, maka otomatis teman-teman akan mengganti rantai keteng baru. Begitu ya teman-teman. Oke, untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang saya akan coba menghidupkan motor ini. Karena motor ini saya bongkar, itu saya mengkorter ulang pada bagian bloknya. Jadi saya tidak bisa untuk menghidupkan motor ini langsung gas kenceng-kenceng, karena motor ini baru selesai di korter. Jadi di sini saya akan coba hidupkan. Setelah hidup dia akan ketahuan ya teman-teman, dengan pakai perpak standarnya tadi, dengan perpak yang kita olahkan tadi. Jadi untuk perpak standarnya dia akan tahu juga bunyinya bagaimana setelah hidup. Kalau untuk sudah selesai kita rombak seperti ini, setelah hidup dia akan ketahuan juga bagaimana kompresinya. Oke, saya akan coba menghidupkan motor ini. Nah, jadi seperti itu hasilnya ya teman-teman. Hasilnya akan ketahuan setelah dibawa jalan motor ini. Jadi di sini saya tidak bisa untuk membawa motor ini jalan terlebih dahulu karena motor ini habis dikorter. Jadi saya akan rayankan dulu untuk beberapa jam. Oke, jadi seperti itulah ya teman-teman, untuk rombak kompresi menjadi lebih banyak lagi pada motor standar, maupun itu motornya selain Supra maupun motornya apalah semuanya gitu. Yang penting rombaknya seperti ini, maka tenaga akan lebih spontan untuk melarikannya. Digas pun dia akan ringan putarannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf terlebih dahulu. Jangan lupa dukungannya teman-teman semua, like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya.